Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai nikmat yang terbesar, yaitu diberikannya kita nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat tersebut kita mendapatkan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua, serta menjauhi akan larangannya. Dan juga jikalau kita disuruh menghitung akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak tersebut, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan dapat mampu menghitungnya. Terlalu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua makhluk hidup yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Tetapi di antara semua nikmat-nikmat tersebut, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada golongan jin dan manusia adalah berupa nikmat iman dan Islam. Karena nikmat tersebut akan dapat menghantarkan manusia itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjauhkan dirinya daripada siksa api neraka. Maka nikmat iman dan Islam inilah yang begitu penting dalam kehidupan kita. Karena inilah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka di dalam kita beriman kepada Allah, janganlah ada keraguan di dalam hati kita sedikit pun tentang keyakinan kita kepada Allah, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita semesta alam. Dialah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi, dan beserta segala isinya. Semuanya Allah yang menciptakan itu semua. Bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang, bagaimana Allah menciptakan bumi dengan hamparannya, bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung yang begitu tinggi sebagai pasak di permukaan bumi ini, bagaimana Allah menciptakan lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, yang di dalam lautan itu Allah menghiasinya dengan berbagai macam-macam ciptaannya. Allah menciptakan ikan-ikan di laut tersebut.
mulai dari ikan yang besar sampai ikan yang sekecil-kecilnya. Di dalam laut itu juga Allah ciptakan terumbu karang sebagai penghias di dalam lautan tersebut. Yang jikalau kita melihatnya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Begitu indahnya Allah menghiasi lautan tersebut. Dan bagaimana juga Allah menciptakan langit dan menghiasi langit itu dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang begitu banyak bertebaran. Dan planet-planet yang lainnya. Begitu indahnya Allah menciptakan itu semua. Bagaimana Allah menciptakan matahari sebagai penyinar di alam dunia ini. Sebagai manfaat yang besar yang bisa didapatkan oleh semua makhluk yang hidup di permukaan bumi ini. Terjadinya siang dan malam itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan matahari yang terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Siapakah yang menjadikan itu semua sehingga terjadinya pergantian siang dan malam? Sebagaimana Allah berfirman, "Wakhtilafil laili wan nahar." Bagaimana Allah menjadikan pergantian siang dan malam di permukaan bumi ini. Begitu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang makhluk pun yang hidup di atas permukaan dunia ini yang mampu melakukan itu semua, melainkan adalah Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Bagaimana Allah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan di atas permukaan bumi ini. Berbagai macam jenis ragam tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan, seperti sayur-mayur, seperti umbi-umbian, seperti pepohonan-pepohonan yang tumbuh di belantara hutan. Semuanya adalah Allah yang menciptakannya. Dan semuanya sebagai bentuk nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada semua makhluk hidup yang diciptakannya. Semuanya makhluk hidup dapat mengambil manfaat dari setiap apa yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah juga, bagaimana Allah juga menciptakan air yang sebagai sumber kehidupan kita sehari-hari. Dengan air itu kita bisa mengambil manfaat, kita bisa menggunakan air itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Untuk kita dapat minum, yang menjadi sebab menghilangkan haus dahaga di tenggorokan kita. Dengan air itu juga kita bisa pergunakan untuk kita mandi dan untuk kita bersuci. Dan untuk menghilangkan segala kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Dan untuk bisa juga menghilangkan kotoran yang ada di pakaian kita. Semuanya itu adalah bentuk dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia.
Maka oleh karena itu, hendaklah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua. Jikalau kita tidak mau bersyukur kepadanya, maka ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Maka bersyukur kepada Allah itu hukumnya adalah wajib. Jikalau kita tidak bersyukur atas nikmatnya, maka kita telah berdosa kepada Allah. Maka Allah akan mengazabnya. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan menambah nikmatku tersebut kepadamu. Jikalau kamu tidak bersyukur, ingatlah azabku sangatlah pedih. Di sini Allah telah memperingatkan kita semua. Hendaklah kita menjadi hamba yang tahu berterima kasih, hamba yang tahu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Maka ketika kita ingin menikmati makanan atau minuman yang di hadapan kita, maka sudah tentu kita mengingat Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makan sesuai dengan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Maka ketika kita makan dan minum, maka hendaklah kita mengawalinya dengan berzikir kepada Allah, membaca basmalah. Kita ucapkan bismillah, lalu kita makan dan minum atas nikmat tersebut itu kepada kita. Dan selesai kita menyantap hidangan makanan dan minuman tersebut, maka kita jangan lupa mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengucapkan alhamdulillahillazi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jikalau kita membaca doa tersebut, maka Allah juga mengampuni akan dosa-dosa kita. Sudahlah kita menyantap hidangan, nikmat, makanan dan minuman yang Allah berikan kepada kita. Di situ juga kita membaca doa tersebut, selesai kita menyantap hidangan tersebut, kita membaca doa itu dan Allah mengampuni akan dosa-dosa kita. Itulah yang telah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mendapatkan nikmat dari Allah dan diampuni pula dosa-dosa kita. Maka sepatutnya lah kita tahu berterima kasih kepada Tuhan semesta alam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai Tuhan yang sebenar-benarnya untuk kita taati, untuk kita patuhi, dan untuk kita sembah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan adalah Allah. Maka jikalau kita berpikir dan merenungkan bagaimana penciptaan di dalam diri kita sendiri, itu sebagai tanda-tanda kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan kita dengan sempurna, dengan sebaik-baik bentuk yang Allah ciptakan. Sebagaimana Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Jikalau kita merenung akan ciptaan Allah kepada kita, bagaimana Allah menciptakan otak yang ada di kepala kita, sehingga kita dapat berpikir dengan akal sehat kita. Kita bisa mengingat segala hal yang pernah kita alami. Kita bisa mempergunakan untuk kita menyerap ilmu pengetahuan. Dan juga Allah menciptakan kita dua mata, sehingga dua mata itu kita dapat melihat segala sesuatu yang ingin kita lihat di atas permukaan dunia ini. Bagaimana kita melihat begitu indahnya langit yang Allah ciptakan. Bagaimana Allah begitu indahnya menciptakan rembulan di malam hari. Bagaimana Allah menciptakan bintang-bintang yang ada di langit. Bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan seperti berbagai macam bunga-bunga yang sangat indah dan yang sangat cantik, penuh dengan beraneka ragam warna dan beraneka ragam bentuk yang ingin kita lihat, dan harum pula baunya. Dan Allah masih banyak lagi Allah menciptakan alam semesta ini. Dengan kedua mata itulah kita bisa melihatnya dengan keindahan yang Allah ciptakan di atas permukaan dunia ini. Bagaimana Allah juga menciptakan gunung-gunung yang begitu besar dan tinggi. Bagaimana Allah menciptakan berbagai macam binatang. Bagaimana Allah menciptakan berbagai macam binatang burung-burung yang begitu indah warnanya, yang begitu indah bentuknya. Dan bagaimana juga Allah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan di dunia ini yang semuanya begitu indah, begitu menarik untuk kita dapat melihatnya. Bagaimana juga kita melihat keindahan laut yang dipenuhi dengan berbagai macam ikan yang begitu cantik, beraneka macam pula warnanya, berbagai macam keindahan di laut tersebut. Melihat terumbu karang yang begitu indah, yang di dalam terumbu karang itu tempat bermainnya berbagai macam ikan-ikan hias yang begitu cantik warna yang ada di dalam tubuhnya. Dan juga begitu bagus bentuk ikan tersebut. Begitulah Allah menciptakan. Dan semuanya bisa kita lihat dengan kedua mata kita. Dan juga kita bisa melihat sanak keluarga kita. Kita bisa melihat wajah kedua ibu bapak kita. Kita bisa melihat saudara dan saudari kita dan kerabat keluarga besar kita. Kita bisa melihat bentuk dan wajah mereka. Itulah sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita dua buah mata. Maka tanda syukur kita kepada Allah, hendaklah kita pergunakan kedua mata itu untuk kita pergunakan hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud tanda syukur kita kepada Allah. Maka gunakanlah mata ini untuk kita dapat membaca Al-Quran, untuk kita dapat membaca kitab-kitab agama yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan kita pergunakan juga mata ini untuk kita dapat beribadah, melakukan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita memandang kedua orang tua wajah
ibu bapak kita dengan pandangan kasih sayang, maka itu sudah menjadi ibadah kepada kita. Itulah tanda syukur kita kepada Allah, yang mana Allah telah menciptakan untuk kita dua buah mata, untuk kita dapat melihat. Dan tidak semua manusia yang lahir ke permukaan dunia ini, mereka memiliki dua buah mata. Banyak juga di antara mereka yang lahir dalam keadaan buta. Bahkan mereka lahir tidak memiliki dua biji buah mata. Maka kita yang lahir ke dunia ini, kita diberikan Allah dua buah mata. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah dengan mempergunakan dua mata itu untuk melihat kepada hal-hal yang disukai oleh Allah, hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita diberikan dua buah telinga, yang dengan dua telinga itu kita dapat mendengar segala sesuatu yang ingin kita dengar. Kita dapat mendengar segala suara di atas permukaan dunia ini. Kita bisa mendengar suara ucapan-ucapan perkataan manusia. Kita juga bisa mendengar berbagai macam suara-suara binatang yang kita dengar. Terutama bagaimana kita mendengar suara yang begitu indah dari kicauan suara-suara burung yang berterbangan. Bahkan di antara burung-burung itu, kita bisa mendengar kicauan burung yang sangat indah. Dan kita juga bisa mendengar segala sesuatu yang ingin kita dengar. Berbagai macam dan suara-suara yang begitu indah yang ingin kita dengar di dunia ini. Tapi ingatlah, tanda syukur kita kepada Allah, hendaklah kita pergunakan dua telinga itu untuk kita mendengar kepada hal-hal yang baik, kepada yang disukai oleh Allah dan ridhoinya. Hendaklah kita pergunakan dua telinga itu untuk kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu indah, yang begitu syahdu dan merdu, dan akan menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengar segala nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru-guru agama kita sebagai nasihat dalam kehidupan kita, sebagai manfaat yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan itu kita pergunakan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah. Maka itulah bentuk tanda syukur kita kepada Allah, yang Allah memberikan kita dua telinga untuk kita bisa mendengar. Dan juga Allah juga memberikan kita dua tangan. Dengan dua tangan ini kita bisa melakukan segala pekerjaan yang ingin kita lakukan. Dengan dua tangan ini, seorang yang berprofesi bekerja sebagai seorang petani, maka dia akan bisa mencangkul sawah dan ladangnya dengan kedua tangannya. Dan dia bisa menanam biji-bijian, tumbuh-tumbuhan tersebut di tempat tanah yang sudah dicangkulnya. Dan bagaimana juga seorang mekanik mesin yang dia bisa mempergunakan kedua tangannya untuk dia bisa membongkar mesin, apakah itu mobil ataupun sepeda motor.
bagaimana dia mempergunakan kedua tangannya untuk bekerja, untuk memperbaiki kendaraan tersebut. Dan bagaimana juga seorang pedagang yang dia menjajak, yang dia tawarkan dagangannya kepada orang lain dengan tangannya. Dia tawarkan kepada orang lain dagangannya dengan tangannya, dengan kedua tangannya. Maka itulah bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Hendaklah kita pergunakan kedua tangan itu untuk kita melakukan hal-hal yang baik, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Hendaklah tangan ini kita senantiasa ringan tangan untuk menolong saudara kita yang dalam kesusahan, membantu mereka dalam kesusahannya. Dan dua tangan ini juga kita dapat membelai kepala rambut anak yatim sebagai bentuk perhatian kita terhadap mereka. Dan tangan ini juga kita selalu memegang, yaitu kitab-kitab Allah yang ingin kita baca. Terutama adalah kitab suci Al-Quran. Dan semua yang kita lakukan tersebut adalah bentuk tanda syukur kita kepada Allah, yang mana Allah telah menciptakan, memberikan kita kedua tangan untuk kita bekerja dan melakukan segala apapun yang ingin kita lakukan di dunia ini, untuk mencari karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menciptakan kita dua kaki. Dengan kedua kaki itu kita bisa berjalan. Kita ingin berjalan kemanapun dengan kedua kaki itu. Kita bisa melangkah ke tempat manapun yang ingin kita tuju. Tapi ingatlah, janganlah sekali-sekali kita langkahkan kedua kaki kita ini untuk kita berjalan menuju ke tempat kemaksiatan. Ke tempat yang Allah yang tidak menyukainya. Yaitu tempat yang dimurkai oleh Allah. Segala macam tempat-tempat maksiat. Tempat-tempat yang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang Allah berikan kita dua kaki, kita pergunakan untuk kita langkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid, ke musola, ke langgar, ke surau atau ke tempat-tempat pengajian untuk kita dapat beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disukai oleh Allah. Itu hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan segala nikmat itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Dan Allah juga menciptakan kita dua lubang hidung. Bagaimana dua lubang hidung itu untuk kita bisa bernapas setiap harinya. Kita bisa menghirup udara segar. Kita bernapas dengan udara tersebut sehingga kita bisa hidup di dunia ini. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah Allah mengharapkan kepada kita bayaran sedikit pun ketika kita menghirup udara segar tersebut. Jikalau kita pikirkan bagaimana kalau orang-orang yang terbaring di rumah sakit, mereka sulitnya bernapas karena sakit mereka. Maka mereka mempergunakan tabung gas oksigen untuk menyambung kehidupan mereka, untuk membantu pernapasan mereka. Kalau di rumah sakit, di tempat di sana,
ketika mereka menghirup udara oksigen itu untuk membantu pernapasan mereka, untuk menyelamatkan hidup mereka, maka semuanya tidak ada yang gratis. Semuanya harus dibayar. Bahkan tabung gas oksigen tersebut terkadang tidaklah murah harganya. Terkadang mahal harganya. Tetapi apa boleh buat, kalau tidak dibeli dan dipergunakan, maka orang tersebut bisa mati karena tidak bisa untuk bernapas. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, setiap detik udara yang kita hirup semuanya adalah gratis. Semuanya tidak diminta bayaran sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Hendaklah kita tahu diri bagaimana Allah telah memberikan nikmatnya tersebut kepada kita. Jangan kita pergunakan dua lubang hidung itu untuk kita melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menciptakan gigi di mulut kita. Bagaimana dengan gigi tersebut kita dapat mengunyah segala makanan yang kita kunyah, untuk kita dapat memakannya, untuk kita dapat menelannya. Dan bagaimana juga Allah menciptakan kita lidah. Dengan lidah itu kita bisa mengecap segala rasa, manis, asin, asam, dan pahit. Semuanya bisa kita merasakan dengan lidah kita. Dan juga ciptakannya kita dua bibir. Yang dua bibir itu menghiasi akan lubang mulut kita yang begitu indah. Maka hendaklah kita pergunakan lidah kita untuk kita berkata hal-hal yang baik, hal-hal yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Jangan sekali-kali kita berucap dengan lidah kita dengan perkataan yang sangat keji. Pergunakan lidah kita ini untuk kita dapat berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar. Dan kita mengucapkan dengan lidah kita, membaca salawat kepada, salam dan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Itulah tanda syukur kita kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan kita lidah untuk kita dapat berbicara. Dan juga tidak kalah pentingnya, kita pergunakan lidah kita ini untuk berdakwah, untuk mengajak manusia ke jalan Allah, dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada mereka, agar mereka dapat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi apa yang ada di dalam tubuh kita. Jantung, hati, limpa, usus, dan segala macam di dalam tubuh kita ini juga semuanya bisa berfungsi dengan baik. Untuk mencerna daripada makanan dan minuman yang telah kita santap.
Dan juga Allah menciptakan berbagai macam lubang di tubuh kita. Yang lubang tersebut kita bisa mengeluarkan air seni kita dan juga kotoran yang ada di dalam perut kita. Bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut kita, yaitu makanan dan minuman yang telah kita santap. Bagaimana jadinya perut kita kalau tidak ada pembuangannya? Maka kita banyak bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat tersebut kepada kita. Maka benarlah kalau kita menghitung-hitung akan nikmat Allah tersebut, kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Maka hendaklah kita semua menyadari bahwasanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kita. Allah yang menciptakan kita semua, dan Allah juga lah yang menjamin akan rezeki kita. Allah yang memberikan makan dan minum kepada kita. Dengan sebab makan dan minuman tersebut, sehingga hilanglah lapar dan haus dahaga di tenggorokan kita. Sehingga hilanglah lapar yang ada di perut kita. Maka hendaklah kita selalu menyadari bahwasanya nikmat-nikmat tersebut Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang memberikannya kepada kita semua. Maka hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah. Janganlah kita lupa dan lalai. Janganlah sampai kita melalaikan diri kita untuk mengingat Allah. Kalau kita lupa, maka bisa Allah memaafkan kita, mengampuni kita. Tapi kalau kita lalai, maka ada unsur kesengajaan untuk kita melupakannya. Demikianlah apa yang dapat sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tahu berterima kasih kepada Tuhannya dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Demikianlah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.